Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini cuy, Mimin mau ngebahas anime yang berjudul Horizon in the Middle of Nowhere. Anime ini menceritakan sebuah kota mengambang yang bernama Musashi yang terbentuk dari 8 kapal di langit. Kota Musashi ini yang akan memicu peperangan yang sedang ditarget oleh musuh mereka, dan tidak akan punya pilihan lain selain bertempur untuk melindungi rakyatnya. Dengan takdir dunia yang berada di tangan mereka, murid-murid Musashi mungkin telah memegang kunci menuju kemenangan. Oke lah, tanpa bertele-tele lagi cuy, langsung saja kita sikat menuju inti ceritanya. Tahun 1457, era perjanjian Gunung Yoshino, ada cahaya berwarna kuning yang muncul menyorot dari langit, menyebabkan langit berubah menjadi merah. Dan ketika cahaya itu menghilang, awan merah tadi menciptakan banyak sekali petir di dalamnya, lalu kemudian menghilang. 20 April 1648, era perjanjian tepatnya di pemakaman di Okutama pukul 7.58 pagi. Ada seorang perempuan muda yang bernyanyi. Suara merdunya itu terdengar ke seluruh bagian pemakaman. Ada suara pengumuman yang terdengar petugas resmi Akademi Musashi Ariadus bahwa latihan olahraga akan dimulai pukul 8:30 pagi. Latihan tersebut akan dimulai di luar Dansu Strelsu. Dan tepat pada pukul 8.40 pagi, siswa kelas 3 sudah bersiap untuk berlatih. Latihan dipimpin oleh guru perempuan dengan cara siswa kelas 3 akan mengejarnya sampai depan markas Yakuza di Shinagawa untuk mengalahkan salah satunya. Jika ada yang gagal, akan diberikan hukuman membersihkan ruang peralatan. Ketika siswa bertanya apa hubungan latihan ini dengan mengalahkan penjahat, tetapi dijawab dengan kekehan jika tidak ada kaitannya. Tapi salah satu dari Yakuza itu membuatnya mengkesal. Guru juga sempat mengabsen siswa. Ada 3 siswa yang tidak hadir, yaitu Midian, Azuma, dan Tori. Untuk Midian dan Azuma sedang tidak ada dan bekerja. Mereka dipanggil oleh kepala sekolah tadi pagi. Untuk Tori sendiri mereka tidak tahu karena dia sudah tidak ada di kamarnya sejak pagi. Guru itu heran dengan Aoi Tori. Siswa itu bisa mendapatkan gelar ketua OSIS tetapi tidak mempunyai bakat apapun. Padahal berdirinya OSIS, ada tradisi setiap ketua menunjukkan keahlian bertarungnya. Jadi untuk menjadi ketua, haruslah seseorang yang bersemangat dan berbakat. Sedangkan siswa itu tidak. Terlebih lagi dia dikenal sebagai Arvan Lane atau Sang Impossible. Siswa berkacamata membuka layarnya dan menjelaskan jika sudah 160 tahun seperti itu. Alasannya agar kawasan timur tetap berada di tangan mereka. Mereka selalu menundukkan kepalanya ke wilayah yang lain, membantu dan membayar mereka. Ketika Musashi ditetapkan sebagai ibu kota wilayah timur karena tidak banyak mengalami kemajuan, dia tidak mempunyai banyak pengaruh. Dia juga berkata murid yang lulus pada usia 18 tahun akan diberi hak istimewa. Mereka tidak boleh menjadi prajurit atau penduduk di kotanya. Guru itu mengatakan bahwa itu adalah realita di negara mereka. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh seluruh siswa untuk bersiap. Guru mulai menyampaikan peraturan, yaitu jika siswa bisa menyerangnya sampai ke markas Yakuza, maka mendapatkan 10 poin dan boleh membolos selama 5 hari. Dan guru itu pun memulai latihan mereka. Horizon. 8.50 pagi, toko Blue Thunder di Tama. Guru dan siswa tadi melakukan latihan mereka. Siswa-siswa mulai menggunakan keahliannya untuk menyerang sang guru. lantas berusaha untuk mendapatkan poin.
Namun belum ada salah satu dari siswa yang berhasil. Dari jauh kepala sekolah dan seorang perempuan memperhatikan latihan yang sedang berlangsung. Kepala sekolah mengomentari beberapa keahlian siswa yang mereka tunjukkan pada latihan itu. Di tempat lain, siswa-siswi mulai bekerja sama untuk mengalahkan guru mereka. Saling membantu dan ada serangan yang hampir mengenai guru mereka. Tapi masih saja guru tersebut bisa menghindarinya. Kepala sekolah kembali terkesan karena para siswa mampu menyusul guru itu. Tetapi perempuan itu mengatakan bahwa mereka telah terlambat karena mereka sudah memasuki wilayah Shinagawa. Dan benar saja, siswa-siswa itu langsung ambruk kelelahan setelah sampai di wilayah Yakuza di Shinagawa. Dan hanya ada satu siswi yang masih berdiri bernama Suzu. Guru tersebut menyimpulkan bahwa pelatihan sekarang lebih baik daripada tahun kemarin. Tiba-tiba saja, pintu di belakang mereka terbuka. Muncullah makhluk marah besar dari dalam sana. Dia adalah Archdevil. Guru tersebut berjalan mendekati makhluk itu dan mengatakan bahwa latihan sebenarnya akan dimulai. Mereka disuruh memperhatikan bagaimana cara membunuh Archdevil. Mereka berdua sedikit mengobrol sampai guru itu membahas bahwa dia pernah menghajar Archdevil habis-habisan. Archdevil yang marah langsung melayangkan tinjunya ke arah guru tersebut. Guru itu menghindar dan mulai menjelaskan bagaimana cara melawan Archdevil, yaitu dengan cara memukul tengkoraknya. Baru ia melakukan serangan terakhir. Setelah melakukan itu, tiba-tiba ada suara anak lelaki yang memanggil mereka. Ternyata itu adalah Tori. Dia berjalan mendekat dan guru tersebut menanyakan kenapa dia tidak mengikuti kelas. Ternyata Tori membolos untuk membeli game Eroge yang berjudul Murohachi yang rilis hari ini. Guru tersebut sangat kesal dengan Tori dan memarahinya. Guru tersebut juga berkata jika Tori ini pasti belum melakukan hal-hal aneh belakangan ini. Tapi tidak disangka yang dilakukan pemuda itu sungguh di luar nurul. Dia dengan muka mesumnya meletakkan tangannya di dada si guru perempuan itu. Dan dihadiahilah tatapan terkejut dari teman-temannya. Di ruang tamu di kediaman Murayama atau Honda, seseorang perempuan terlihat terlambat untuk menghadiri kelas yang dia ajar. Dia berlari sekuat tenaga sampai di kelas. Sesampainya di sana, dia ditertawakan anak murid lainnya karena terlambat. Di depan toko Blue Thunder, Tama jam 9.39 pagi, seseorang gadis melihat Honda Masazumi tengah terkapar kelaparan di depan toko dan melaporkannya ke Tenshi. Pukul 10 pagi, ada pengumuman bahwa kapal induk sudah waktunya memasuki mode siluman. Kapal itu menerobos sesuatu seperti dinding transparan dan membuat kapal itu menjadi tidak terlihat. Kembali ke toko Blue Thunder, Tenshi memarahi Honda Masazumi karena kelaparan dan meminta dia agar mencari kerjaan agar mendapatkan makanan. Dia juga menawarkan agar Honda bekerja di sana, tetapi Honda menolak itu. Tenshi bertanya apakah ada tugas OSIS yang ia jalankan. Honda menjawab dia sebagai wakil OSIS bersama kepala sekolah Sakai ke checkpoint Mikawa. Tenshi heran dengan Honda karena Honda pernah bilang ingin menjadi penasihat OSIS. Tetapi kenapa dia sekarang malah memilih menjadi wakil bukan ketua? Honda berpendapat karena Aoi kandidat lainnya lebih pantas karena lelaki itu sudah ada di sini sejak lahir, sedangkan dia baru setahun. Di akhir pembicaraan mereka, Tenshi menyarankan Honda untuk ke Remorse Way jika ingin mengenal semuanya, dan dibalas dengan tatapan bingung dari Honda. Di Akademi Musashi Ariadus jam 10.43. Di kelas mereka sedang membahas tentang para Harmonix Unification di Far East yang membuat negara mulia jatuh ke dalam keadaan aturan darurat. Guru meminta Suzu untuk menjelaskan. Di penjelasan itu, perang dimulai dengan perang Nanbokucho. Perang itu dikobarkan dalam bagian Far East bernama Negara Mulia di antara kedua kerajaan Shinzu.
Di dalam era perjanjian tahun 1412, peralatan keramat digunakan untuk mendukung plat tektonik menghilang. Negara harmonis mulia menghadapi kehancuran. Sebagian dunia itu hancur dan bergabung dengan negara mulia yang sekarang. Dan perang itu disebut sebagai Perang Jusou. Guru mengomentari penjelasan dari muridnya. Walaupun ada kesalahan, tetapi sudah sangat bagus. Pukul 10.54 di pemakaman Okutama. Udah bertemu dengan P01 di sana. Mereka mengobrol berdua di depan makam ibu Honda. P01 bertanya apakah Honda mencintai ibunya. Belum sempat menjawab, dia mendengar P01 bernyanyi. Nyanyian itu mengingatkan Honda pada lagu yang dinyanyikan oleh ibunya sewaktu kecil. Setelah nyanyian selesai, Honda menceritakan tentang dirinya. Dia berasal dari Mikawa di bawah Tuan Matsudaira. Kedaulatan itu membutuhkan 2 orang dari keluarga Honda. Dan anggota pertama mewakilkan sebagai anggota 4 kerajaan Matsudaira adalah Honda Tadakaratsu dari agen Knight dari keluarga Honda. Yang lain mewakilkan Honda Manosobu dari agen hubungan nasional. Dan ayahnya mencoba namun gagal mewariskan untuk nama Manasobu. Ayahnya mencoba agar dirinya mewariskan nama Masanobu Masazumi dengan mengubah jenis kelaminnya. Tapi tiba-tiba keluarga Matsudaira ini membubarkan para budaknya dan digantikan oleh boneka otomatis. Ayahnya yang kehilangan akalnya berlari ke Musashi. Honda dan ibunya berada di Mikawa. Tetapi ibunya dibunuh oleh pembunuh misterius bernama Konosuke Kakushi. 20 April 1648 di era perjanjian. Koridor Sagaramata, tepatnya di kuil Asama Okutama. Asama Moto menjalani hari-harinya seperti biasa dan tidak ada yang istimewa. Pukul 2.15, seorang lelaki berada di asrama murid Akademi Musashi Ariadus. Ia membuka salah satu kamar. Dia kira itu adalah kamarnya. Tetapi ternyata sudah ada orang di dalamnya. Dia segera meminta maaf dan berpikir kemana dia akan mengkonfirmasikan di mana kamarnya berada. Di tempat lain, di jalan menuju checkpoint nomor 1 Kakamigahara. Mikawa pukul 2.17 siang. Saki Kabaraya Sumasa dan Honda Tadakatsu dari 4 Raja Mulia Matsudaira datang menemui Sakai, kepala sekolah akademi. Dia juga datang bersama dengan seorang perempuan dan perempuan itu tiba-tiba menyerang Sakai. Sakai berhasil menghindar dengan mudah, walaupun nyaris terkena pedang. Pukul 2.37 di distrik pemukiman. Beberapa siswa OSIS sedang berbelanja untuk pesta yang akan diadakan Aoitori. Mereka melihat banyak sekali orang di langit. Itu karena Dewa Perang Tres Espana meninggalkan posnya. Jadi para kurir mengadakan balapan dan latihan. Mereka yakin bahwa Naruze dan Naito ada di sana dan akan terlambat untuk pesta. Salah satu dari mereka mengatakan ketika semua orang berbicara mengenai kiamat, mereka malah mengkhawatirkan Tori dan pernyataan cintanya. Salah satu dari mereka berpendapat jika Tori bisa menyatakannya atau tidak itu bergantung pada Horizon. Suzu yang pernah ditolong Horizon mengatakan dialah orang yang baik. Tetapi karena insiden 10 tahun yang lalu, dia menghilang dan Tori tidak bisa melupakannya. Mereka terus berjalan sampai bertemu teman mereka yang juga sedang berbelanja di depan Blue Thunder. Tensi melihat itu dan berbicara kepada mereka, dan mereka membicarakan tentang pesta yang dibuat oleh Tori. Jam 2.37 siang, distrik transportasi Murayama. Morgoth sedang berbicara dengan Gachan melalui layar di depannya sambil mengantarkan barang. Dia juga bertanya di mana Kimi memberitahu Gachan bahwa dia mempunyai paket yang akan diantar ke OSIS. Paket itu bertuliskan mudah hancur. Ratu Perawan Elizabeth, edisi pertama. Margaret menebak pasti Tori yang memesannya. Di sana dia bertemu dengan Seijun. Gachan menyuruh Margot mengenai paket Tori dan acara membasmi hantu di sekolah nanti malam. Seijun tidak bisa datang dan Margot memberikan paket itu untuk diberikan ke Tori. Pukul 3.30 di asrama akademi. Lelaki tadi kembali ke depan pintu asrama.
Perempuan di dalam mempersilahkan dia masuk dan mereka berkenalan. Perempuan itu memperbolehkan lelaki tadi sekamar dengannya, tetapi dengan satu syarat, yaitu tidak boleh mengganggu urusan masing-masing. Di tempat lain, Kimi duduk memperhatikan Tori yang mondar-mandir di depan Remorse Way sampai gurunya mendatanginya. Mereka mengobrol mengenai berbagai hal sampai Kimi melihat Sejun berjalan di kejauhan. 3:35 siang, Sejun berjalan melewati kuil spiritual Heian untuk menuju Sonen. Dia tidak sengaja bertemu dengan ayahnya. Ayahnya bertanya alasan Sejun berada di sini dan dijawab Sejun untuk mempelajari daerah yang ada di sana. Tanpa sengaja dia juga melihat Tori yang berlari di sepanjang jalan. Sejun menemui Tori dan memberikan paketnya. Tori berterima kasih dan mengajak Sejun untuk datang ke pesta malam ini, namun ditolak oleh Sejun. Tori seakan tidak peduli dengan sikap konyolnya, dia berjalan menjauhi Sejun. Sejun mendapat informasi mengenai Horizon Ariadus, anak Tuan Monotobu. Gadis kecil yang meninggal karena kecelakaan kereta saat membawa Tuan Monotobot ke Musashi. Itu meninggalkan kesan yang mendalam pada pemilik Remorse Way bahwa dialah yang membunuh Horizon. Pukul 6.09 di atas landasan biasa Mikawa. Pesawat Honda Futayo, putra Honda Tadakatsu, mendarat. Tachibana Munishige berada di sana dengan tugas mengamati Mikawa dan Ketua Pope. Mereka semua bersiap untuk pertemuan yang akan berlangsung. Jam 7 malam di pos penjagaan Kakamegahara. Mikawa seseorang melancarkan serangan ke arah salah satu penjaga yang berjaga. Di tempat lain, beberapa siswa berkumpul untuk memulai acaranya. Mereka bersiap untuk melakukan pembasmian hantu. Tetapi salah satu siswi berceletuk mengenai rumor yang mengatakan kiamat akan segera datang. Kejadian supranatural terjadi di sepanjang kawasan wujud roh bernama Lost Noble. Banyak yang beranggapan itu adalah mitos. Tetapi tahun lalu muncullah satu kasus mengenai hal itu di wilayah timur. Ketika pembicaraan mulai serius, tiba-tiba saja Tori muncul dan mengatakan bahwa perapian sudah siap dan acaranya pun dimulai. 20 April 1648, pukul 4.58 pagi di tanah bangsawa Honda Tadakatsu Mikawa. Honda Futayo menjalani hari seperti biasa. Dan harinya diawali dengan latihan pagi menggunakan tombak di halaman rumahnya. Pukul 2.17 siang, jalan menuju checkpoint 1 Kakamegahara Mikawa. Sakakibara Yasumasa, Honda Tadakatsu dan Honda Futayo bertemu dengan kepala sekolah akademi. Tetapi pertemuan mereka dilanjutkan di tempat makan di pinggir kota Mikawa. Kepala sekolah memperkenalkan diri sebagai Sakai Tadatsugu, pemimpin asli dari 4 Raja Mulia Matsuhidara. Sakai juga mengajak Futayo untuk bergabung ke akademinya dan berkata bahwa Honda Masazumi juga berada di sana. Tadakatsu menjelaskan jika Futayo ini adalah kolonel perlindungan Mikawa dan akan pergi ke garis depan Mikawa untuk memastikan keamanan Musashi di antara koridor menuju Aki. Dia memberi kebebasan untuk Futayo melakukan apapun setelah sampai di sana. Dan dia juga bilang ke Sakai untuk menyimpan kembali undangannya itu. Setelah itu ada boneka otomatis bernama Kazumo yang muncul dan memberitahu Tadakatsu untuk mempersiapkan kapal dan diangguki oleh Tadakatsu. Sepeninggal Tadakatsu, Sakai bertanya ke Sakibahara mengenai Lee. Sakibahara bukannya menjawab tetapi malah menanyakan mengenai Lost Noble dan dihadiahi wajah terkejut dari Sakai. Tadakatsu melihat Futayo yang sudah pergi dari jalan besar di bawah. Kazumo yang berada di sampingnya juga memperingatkan Tadakatsu agar mempersiapkan dirinya. Tadakatsu menggunakan kepalanya dan berjalan menjauh dari Kazumo untuk segera pergi. Setelah Tadakatsu pergi, Kazumo menyuruh boneka otomatis lainnya untuk segera mempersiapkan apa yang sudah direncanakan mengenai kembang api yang ada. Setelah itu dia pun membuka layarnya dan melaporkan ke Tuan Monotobu jika semua sudah berjalan sesuai dengan rencana. Kazumo tidak mengerti tentang jalan pikiran tuannya itu. Tetapi dia akan melayani tuannya sampai akhir. Pukul 6.59 di Kakamegahara Mikawa. Tadakatsu berada di atas tebing dan menyuruh boneka otomatis di belakangnya menyerang pos penjagaan di bawah. Petugas yang berjaga tumbang di tangan mereka.
Pukul 7.44 malam di rumah bangsawan Sakibara. Sakai mendapatkan setumpuk dokumen dari salah satu boneka otomatis milik Sakakibara. Dan itu adalah kertas kosong. Sakai mengingat omongan Sakakibara untuk mengejar penculik dan dia langsung berlari ke suatu tempat. Pukul 7.51, Sakai sudah berada di tempat kerja bangsawan Sakakibara tetapi dia tidak menemukan temannya di sana. Sakai melihat simbol di ruangan itu, seperti terbentuk dari darah. Sakai mengambil kertas di meja Sakakibara. Dia terkejut karena kertas itu tertulis kejar Nikio Chess. Di akademi pukul 7.53 malam. Kegiatan pembasmian hantu masih berlanjut. Sampai Suzu melihat adanya ledakan di gunung yang terlihat dari akademi mereka. Mereka bertanya-tanya mengenai itu. Dan salah satu siswa mencoba untuk menghubungi kantor kamar dagang tetapi gagal. Tori langsung menyuruh mereka untuk membubarkan diri dan langsung diangguki oleh mereka. Tetapi di saat mereka ingin pergi, mereka melihat sosok roh yang memegang celana salah satu siswa. Di tempat lain, Sakai terlihat berlari, tetapi dia hampir terjatuh karena dijegal sesuatu. Ternyata yang menjegalnya adalah Tadakatsu. Sakai terkejut saat melihat slicing dragonfly di tangan Tadakatsu. Sakai lebih terkejut lagi saat melihat plat bumi yang muncul dan bertanya apa yang direncanakan Tadakatsu. Tadakatsu hanya menjawab bahwa mereka semakin meleleh. Kastil Shin Nagoya Mikawa pukul 7.59 malam. Monotobu mulai mempersiapkan rencananya. Sedangkan Sakai dan Tadakatsu masih berdebat mengenai plat bumi. Benda itu bisa menghancurkan semua kawasan Mikawa dan hanya tersisa beberapa orang dan boneka otomatis. Tuannya mengatakan bahwa itu adalah awal dari proyek Genesis. Plat bumi pun sudah diaktifkan. Dan cahaya dari benda itu terlihat sangat terang sampai di akademi di mana Tori dan temannya berada. Di kapal Futayo mereka diperintahkan untuk kembali karena adanya intensitas cairan yang keluar dari kastil. Mereka mendapatkan informasi jika pasukan bersenjata Tres Espada sudah mengambil tindakan dan mulai untuk berperang. Futayo menyuruh bawahannya untuk mengumpulkan semua petugas di atas kapal untuk mengambil tindakan. Semua warga melihat itu di atas dek kapal di Tama. Mereka beranggapan bahwa kembang api sudah dimulai. Sejun tahu bahwa itu bukan kembang api. Dia mengajak P01 untuk pergi ke Blue Thunder untuk mencari tahu. Saya itu menyebabkan retakan di tanah sekitarnya. Pasukan perang yang mencoba mendekati kastil tidak bisa menerobos dan terpental karena pelindung yang mengitari. Pelindung itu menyerap kekuatan jika ada seseorang yang menyentuhnya. Di jalan besar dekat kastil, Kazumu juga sedang melawan pasukan yang mencoba mendekati kastil. Walaupun dia hanya seorang diri, dia berhasil menjatuhkan kapal yang mendekat. Sedangkan di kapal Futayo, dia dan seluruh pasukan sedang mendiskusikan apa tindakan yang akan mereka lakukan. Semua berdebat mengenai itu. Dan untuk keputusan terakhir dari Futayo adalah mereka akan tetap siaga dan tetap menjadi pihak yang netral. Setelah bercerita, Honda melihat kapal Raja Monotobu. Lalu terdengar pengumuman, Raja Mikawa Matsudaira Monotobu muncul. Dia bilang telah mempersiapkan kembang api untuk warga. Di akademi, murid OSIS sedang berkumpul dan membicarakan sesuatu. Mereka sangat asik sendiri sampai kepala sekolah mendatangi mereka dan berjalan keluar sekolah. Ao yang selalu membicarakan hal-hal mesum sampai dia ditampar oleh satu siswi. Kepala sekolah sekarang sedang berada di jalan Kakamigahara menuju checkpoint 2 di Mikawa. Dia berjalan bersama Honda, berbincang sebentar, sampai melihat kapal kelas tertinggi Jormungandr. Aiko Maru di bawah Presiden Pope Innocentius lewat di dekat mereka. Presiden Pope datang untuk bernegosiasi mengenai perkembangan dari Armor of Deadly Sins. Mereka mengendalikan bagian dari keseimbangan dunia. Akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Honda meminta izin untuk menginvestasi Remorse Way saat perjalanan kembali. Kepala sekolah malah mengatakan hal itu bagus dan berharap agar semua orang bisa menemukan jalan kehidupan yang baru.
para siswa mulai rencananya. Mereka meminta tolong ke Mitsuhidara dan Naomasa untuk berbicara ke Saejun mengenai pemungutan suara tersebut. Di kamar Azuma dan Miriam, Azuma sedang di kamarnya untuk bersama roh anak kecil yang memeganginya semalam. Miriam masuk ke dalam kamarnya dan mengatakan jika kedua penjaga wilayah timur berjaga mereka berdua. Miriam bertanya tentang hal itu dan merasa kesal karena Azuma tidak memberitahukan ke dirinya jika Azuma adalah putra mahkota. Miriam juga menjelaskan mengenai hal yang terjadi di luar nalar itu, termasuk rencana teman sekelas mereka. Azuma ingin membantu teman mereka, tetapi dihentikan Miriam. Gadis itu berkata ke Azuma untuk memikirkan keadaannya dan menyuruh untuk mempercayakan rencana itu kepada teman mereka. Pukul 1 siang, para siswa sudah berkumpul dan bertemu dengan Saejun di akademi. Saejun mengatakan bahwa dia sudah setuju dengan rapat tersebut dan akan memberikan proposal kepada seluruh siswa. Guru bertanya kenapa Mitsuhidara dan Naomasa berpihak ke Saejun. Mereka menjawab jika mereka menentang dewan sementara, maka perjanjian serikat akan berperang melawan mereka. Dan mereka tidak akan mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawannya. Shiro maju ke depan. Dia memberitahu jika mereka ini sudah mendapatkan izin dari seluruh siswa untuk membahas masa depan Musashi melalui rapat ini. Saejun mulai membahas rencana mereka dengan sangat serius. Setelahnya, Saejun adalah perwakilan dari perjanjian serikat dan Shiro dari Musashi. Mereka akan bertarung. Jika perwakilan perjanjian serikat menang, maka Musashi akan menyetujui rencana bunuh diri Horizon dan akan menjadi pemimpin Musashi yang baru. Sebaliknya, jika Musashi menang, mereka akan menyelamatkan Horizon. Ronde pertama yaitu Shiro yang melawan Naomasa. Mereka bertarung di desa. Dalam pertarungan itulah, mereka juga menyelipkan bisnis yang merupakan pikiran masing-masing. Dan mereka saling mempengaruhi. Shiro sempat terpojok karena Naomasa. Naomasa dengan serangannya mengira bahwa dia sudah memenangkan pertandingan dan terkejut saat Shiro berhasil selamat dan menendangnya keras sampai wanita itu terjatuh. Pada akhirnya Shiro menang. Ia melakukan perjanjian dengan Naomasa untuk bisnis mereka. Di tempat Horizon, dia sedang duduk sambil membaca buku dan berbicara dengan seseorang di layar. Orang itu juga sedang melakukan pemindaian terhadap dirinya. Tachibana dan Gin yang berada di baraknya membahas mengenai rapat spesial yang dilakukan. Gin bertanya apakah mereka sempat menyelesaikan rapat tersebut sebelum Horizon dipaksa bunuh diri. Dan dia juga menyampaikan jika memang terjadi perang, mereka akan dipaksa untuk perang dengan kekuatan yang tersisa. Tachibana hanya bisa menyarankan jika mereka sekarang hanya bisa untuk siaga. Pertandingan kedua, Mitsuhidara melawan Suzu. Gadis pemalu itu mengajukan dirinya untuk bertarung. Mitsuhidara terkejut tentang itu. Dia jadi teringat tentang rapat bersama kelompoknya mengenai menyerahkan kepada perjanjian serikat. Mitsuhidara tiba-tiba mengambil posisi hormat selayaknya kesatria. Dia mengucapkan sesuatu yaitu untuk tunduk kepada rakyat biasa. Artinya Mitsuhidara ini akan kehilangan gelar kesatriaannya. Dan akan mengakibatkan Musashi tidak akan bisa bertarung jika itu terjadi. Suzu mencoba menghentikan Mitsuhidara. Dia berlari ke depan tetapi malah tersandung. Mitsuhidara yang melihat itu pun menghentikan kalimatnya dan menolong Suzu. Guru yang melihat itu berkata, kesatria masih berdiri di atas rakyat. Jadi pertandingan kedua dimenangkan oleh Mitotsu Daira. Pertandingan ketiga, Saejun melawan Tori yang melakukan pertandingan debat dengan cara mengungkapkan masalah dan menemukan pendapat. Jika bisa menyerang lawan sampai lawan tidak bisa membalas, maka dirinya lah yang akan menang. Dimulai oleh Tori. Dia mengungkapkan jika mengambil otoritas dan staf mereka adalah sebuah langkah yang menghentikannya untuk menyatakan cintanya ke Horizon. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita dapat dan kehilangan jika menyelamatkan Horizon? Pendirian Tori membuat semua orang yang mendengarnya tercengang. Dia berkata bahwa mereka sebaiknya menyerah menyelamatkan Horizon. Saejun terlihat kesal karena ucapan itu. Karena dia merasa kata-kata yang ia ucapkan diambil oleh Tori.
Dan itu semua adalah taktik yang dimiliki Tori untuk memenangkan perdebatan ini. Tori mulai kembali melanjutkan perdebatannya. Dia bertanya ke Saejun apakah ada untungnya untuk menyelamatkan Horizon. Saejun mengambil nafasnya dan mulai menjawab pertanyaan dari Tori. Saejun menjelaskan mengenai kedaulatan dan alasan jika Horizon diselamatkan, maka Musashi akan mendapatkan kedaulatan dan tidak akan bisa diganggu oleh perjanjian serikat. Tori lalu mengambil kertas di sakunya. Di sana terdapat banyak pertanyaan yang akan dia bacakan. Yang pertama adalah dari pedagang Konishi, yaitu dia menanyakan mengenai kehilangan orang akibat perang yang berlangsung. Saejun menjawab dialah yang akan mati walaupun tidak ada perang. Dia mengambil apa yang dijelaskan Shiro mengenai penahanan keuangan di wilayah timur. Itu akan mengakibatkan kehilangan penduduk yang jadi miskin. Lalu kedua dari politikus Masanobu. Pertanyaannya adalah jika dia menyelamatkan Horizon buat alasan yang jelas untuk melawan perjanjian serikat selain berkaitan dengan kekuasaan. Kenapa dirinya berpikir bahwa perjanjian serikat kejam menyuruh bunuh diri? Inoxentius ini memberi pujian terhadap pertanyaan dan jawaban pada debat tersebut. Dia menyatakan bahwa ancaman terbesar bukannya wilayah timur, tetapi meyakinkan mereka bahwa mereka benar. Meyakinkan mereka bahwa perjanjian serikat kejam dalam menaklukkan wilayah timur. Saejun mengambil sesuatu dari kantongnya. Itu adalah kertas contekan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tori yang melihat itu langsung merobek kertas pernyataan di tangannya dan menuntut pendapat Saejun sendiri dalam menjawab. Dari belakang muncullah Adele yang membawa satu ember kayu yang berisi makhluk kecil yang bisa bicara dengan Horizon. Makhluk itu meminta tolong ke Saejun agar menyelamatkan Horizon. Saejun bangkit dan menyatakan pendapatnya. Ia berkata mengenai alasan yang tepat menyelamatkan Horizon. Itu adalah Horizon yang tidak perlu bertanggung jawab atas peraturan Mikawa. Karena Horizon yang lupa ingatan dikaitkan dengan kematian Motonobu dan menganggap dirinya sebagai pewaris yang bertanggung jawab. Tori kembali menanyakan mengenai kesalahan siapa yang sebenarnya dari kehancuran Mikawa. Dan dengan lantang Saejun menjawab, tidak ada yang harus disalahkan. Saejun juga mengungkapkan jika akademi sudah menggunakan cara yang tepat untuk menghentikan rencana kejam perjanjian serikat yang menyalahgunakan sejarah. Hal itu langsung ditentang oleh Presiden Pope. Ia mengatakan bahwa ada berbagai interpretasi untuk itu. Mereka berdua melakukan debat sampai mencapai satu kesepakatan, yaitu Presiden Tope membekukan keuangan wilayah Musashi. Mendengar hal itu, Saejun langsung memerintahkan teman-temannya untuk bersiap. Shiro dalam keuangan, Asama ditugaskan mengumpulkan semua protes ke kuil Itutsukushima dan ajukan evaluasi mengenai pewaris informal. Setelah itu, Saejun kembali berkata ke Presiden Pope bahwa akademi akan meraih kesepakatan dengan perjanjian serikat dengan 3 poin. Pertama, perjanjian serikat membekukan aset pemukiman, sehingga mereka akan membiayai pemukiman sebagai tanggapan. Kedua, jika perjanjian serikat memaparkan Horizon sebagai pewaris informal, mereka akan memprotes melalui kuil Itsukushima. Dan ketiga, jika perjanjian serikat memancing kemarahan penduduk dan menyerahkan diri, dengan tujuan melindungi Horizon dari penyalahgunaan perjanjian, mereka akan melindungi Horizon di bawah akademi. Presiden Pope kembali berdebat dan memberikan informasi mengenai senjata dosa mematikan P01. Senjata itu bisa digunakan untuk mengontrol senjata yang lain. Dan karena itulah perjanjian serikat percaya bahwa Monotobu berusaha menguasai wilayah timur. Presiden Pope berusaha membuat nama baik Saejun tercemar. Tetapi hal itu bisa diatasi oleh Tori dan teman-temannya. Tori juga berteriak ke Presiden Pope bahwa dia percaya dengan semua hal yang dikatakan Saejun. Karena mereka tidak mencapai kesepakatan yang sesuai, maka Presiden Pope menyuruh Galileo menyerang akademi. Tiba-tiba saja muncullah Futayu dengan senjatanya membantu akademi dan melawan Galileo. Futayu berhasil menghalau serangan Galileo. Tiba-tiba saja Raja dan Ratu Musashi datang. Raja meminta Presiden Pope untuk menyuruh Galileo meninggalkan tempat ini.
Dia juga berkata jika Futayo adalah pemimpin pasukan dan mempunyai senjata dosa mematikan. Raja ingin melihat apakah murid bisa mengalahkan Futayo sebagai bentuk demonstrasi. Guru tersebut menengahi bahwa perdebatan ini telah diganggu dari pihak luar, maka akan dinyatakan imbang. Karena imbang, maka akan ada satu ronde lagi, yaitu pihak akademi yang akan melawan Futayo. Murid akademi berunding siapa yang akan melawannya. Dan akhirnya adalah Kimi, kakak dari Tori yang akan melawan Futayo. Kimi sudah berlari di hadapan Futayo dengan memanggil asetnya bernama Uzume. Dewa yang emosinya disadari oleh hal vulgar dan hiburan. Kimi mulai menggerakkan tubuhnya dan menginformasikan bahwa semua kontraknya berkaitan dengan hal mesum dan tarian. Futayo yang melihat itu langsung siaga di posisi bertahan. Dia memikirkan cara bagaimana melakukan serangan untuk mengalahkan Kimi. Futayo dengan cepat melesat ke arah Kimi dan menyerangnya. Tapi Kimi berhasil menghindar dari jurusnya. Futayo mencoba menyerang lagi, tetapi sekali lagi bisa dihindari. Kimi menjelaskan jika tarian ini adalah mantra untuk menghindari penjahat yang akan menyentuhnya. Dan yang bisa menyentuhnya adalah yang sudah membayarnya. Kimi mulai melempar Uzuma ke langit dan terciptalah mantra yang terbentuk dari sebuah ruangan. Kimi juga mulai menyanyikan sebuah lagu yang menarikkan tubuhnya. Di sisi lain, Futayo mulai menggerakkan tubuhnya lebih cepat untuk menyerang Kimi. Beberapa kali percobaan penyerangan dilayangkan ke arah Kimi, tetapi tidak ada yang berhasil. Dengan serangan terakhir, dia bisa melukai bahu Kimi dengan senjatanya. Di tengah lagunya, Kimi mengingat ketika Tori waktu kecil. Sejak kematian Horizon, adiknya menjadi seperti boneka. Adiknya tidak ingin makan dan semakin kurus. Hanya tentang adiknya lah ia menangis. Kimi yang selalu berhasil menghindar mendekati Futayo dan menamparnya. Dia menampar Futayo sambil mengatakan 3 kesalahan Futayo. Yang pertama, yaitu Futayo melawan dirinya. Kedua, Futayo menyia-nyiakan kekuatan kecepatannya. Dan yang terakhir, Futayo tidak memihak kepada siapapun. Kimi menyuruh Futayo untuk menunjukkan di mana dia memihak. Dan pada akhirnya Kimi memenangkan pertandingan. Raja yang melihat itu pada akhirnya menyatakan untuk mengembalikan otoritas ke siswa akademi. Raja juga tidak bisa turun dari kekuasaan dan masih menjalankan Musashi yang masih bertahan sejalan dengan perjanjian Serika. Tetapi di akhir, Raja juga bilang bahwa dia juga akan menunjuk 2 raja muda untuk membantunya, serta memisahkan kekuasaan mereka dan mendapatkan perlakuan khusus. Mereka berdua ini adalah Horizon Ariadus dan Aori Tori. Raja mengatakan jika Presiden Poppy tidak setuju, maka bisa melewati pertimbangan di konferensi perjanjian Serika. Setelah perdebatan, Presiden Poppy tetap melakukan rencana mereka untuk mengenai Horizon. Setelah mengatakan itu, layar menunjukkan wajah Poppy yang menghilang. Dan guru sebagai wasit memutuskan bahwa pihak akademi menang dan keputusan akhir dari pertemuan ini adalah menyelamatkan Horizon. Setelah mendengar itu, Tori memutuskan untuk pergi diikuti oleh siswa lainnya. Adil pun mengambil ember untuk mengembalikan ke tempatnya. Raja melihat pedang yang selalu dibawa Adil yang merupakan harta negara. Adil berkata jika itu diberikan oleh ayahnya ingin ia melindungi raja mereka. Dan itulah yang akan dilakukan Adil ke depannya. Horizon terkurung di dalam dinding yang disintegrasi, di mana jika dia menyentuh dinding itu, maka dia akan kembali ke ingatan yang ia sesali. Sehingga Horizon terjatuh dalam dosa yang terdalam. Para siswa mulai melakukan rencananya. Tenzo melakukan kemampuannya untuk memata-matai pasukan musuh. Tetapi terlihat dari langit ada dewa perang yang melewatinya. Mereka menyimpulkan rencana menyerang pasukan musuh secara diam-diam atau gerilya sudah ketahuan. Sedangkan Neshinbara yang menjadi ahli strategi perang kali ini sedang bersama Kimi dan Ratu Raja Musashi. Neshinbara bertanya mengenai kondisi lapangan dan dijawab oleh Gacha. Gadis itu menjelaskan mengenai kondisi lawan dan memperkirakan di mana Horizon ditempatkan. Dia juga mengatakan bahwa di sana terdapat Tersio.
Tersio ini adalah ketua formasi perang yang terdiri dari penembak jitu sekaligus batalion penombak, sehingga mereka akan mempunyai pertahanan yang bagus. Neshibara mengemukakan pendapatnya bahwa Tersio hanya akan mempertahankan pertahanannya dengan membatasi jalan darat lalu membatasi jalur udara, tentunya dengan pesawat perangnya. Lelaki itu mulai menjelaskan taktiknya, yaitu dengan menggunakan jalur lurus. Rakasa KPA dan Tres Espana sudah mengirimkan informasi mengenai kelompok pahlawan kapal perang dan Dewa Patung. Jadi, jika bisa mengalahkan Tersio, maka dia akan bisa membawa mereka untuk menyelamatkan Horizon dari negara lain yang dipaksa memperhatikan militer mereka. Tetapi mereka mulai sadar tidak menemukan Tori berada. Mereka terkejut saat Tori dengan santainya dengan tingkah konyolnya itu sudah berlari langsung ke arah musuh. Mereka yang di belakang mengejar Tori dan mulai melindungi Tori yang langsung dihujam peluru oleh musuh. Setelah itu musuh mulai mengeluarkan senjata besar dan menembakkan ke arah mereka. Peluru itu tepat mengenai Adele yang memang memakai peralatan pelindung yang diberikan oleh ayahnya. Untung saja gadis itu tidak kenapa-napa dan dia masih bisa bertahan. Raja melihat itu dan mengingat ada seseorang yang mempunyai armor yang sama dan tua. Armor itu cocok digunakan untuk pelindung karena memiliki pertahanan yang kuat. Serangan demi serangan pun diterima oleh Adele, dan Adele masih bisa bertahan dengan armor itu. Karena itu pasukan Musashi pun benar-benar membuat dia sebagai pelindungan dan menyerang maju dengan dia yang berada di depan. Pesawat-pesawat musuh juga mulai menembaki pasukan Musashi. Tidak hanya itu saja, mereka juga mulai menembaki tempat di mana Neshibara, Raja dan Ratu berada. Tetapi hal itu dapat dihalangi oleh pelindung dan prajurit yang bersiap di sana. Pesawat itu melakukan tembakan utama 2 kali. Yang pertama berhasil dihalau oleh Musashi. Dan yang kedua dapat dilawan oleh Asama dengan kekuatan yang dimiliki mereka. Karena panah yang dilemparkan Asama, salah satu pesawat musuh dapat tumbang dan meledak. Mereka juga meluncurkan Dewa Perang untuk menyerang, tetapi akan dihalau oleh Morgoth dan Gacang. Mereka berdua bekerja sama untuk melawan Dewa Perang dengan kekuatan penyihir mereka. Mereka melakukan pertarungan di udara dengan sangat sengit. Salah satu serangan berhasil mengenai Morgoth dan terjatuh menuju tanah. Tetapi Morgoth dapat bertahan dan berhasil mengenai Dewa Perang dengan senjata itu hingga Dewa Perang kalah. Di darat, Tersio mulai menyerang pasukan Musashi dan membabi buta. Tori terlihat sembrono di sana. Ia mengira melemahkan pertahanan dari serangan musuh. Tetapi dia juga memberikan kode yang digunakan untuk Mitsuhidara dan Naomasa untuk mulai menyerang. Mitsuhidara dan Naomasa mulai bekerja sama untuk melakukan penyerangan ke pasukan Tersio. Dengan menggunakan pedang senjata dari Naomasa yang diikatkan di rantainya, Mitsuhidara berhasil menyerang pasukan Tersio. Mitsuhidara melihat Tori dan berlari menuju ke arahnya. Dia juga menggunakan rantainya untuk melawan pasukan Tersio di tengah larinya. Akhirnya Mitsuhidara tiba di hadapan Tori dan mengatakan untuk melanjutkan perjalanan. Naomasa pun sudah tiba dengan senjatanya. Dia akan menahan pasukan Tersio dan menyuruh yang lainnya untuk melanjutkan rencana yang ada. Presiden Pope yang mendapatkan laporan mengenai hal itu tidak tinggal diam. Dia menyuruh Galileo untuk maju ke medan peperangan dan menahan pasukan Tori yang sudah hampir sampai ke kapal mereka. Dengan prajurit resmi KPA Italia, Galileo akan melawan pasukan Tori. Pasukan Tori mulai maju mendekat dan meninggalkan Tori di belakang untuk mengamati. Tiba-tiba dari arah samping, Presiden Pope muncul sambil membawa salah satu senjata dosa mematikan. Senjata itu membuat seluruh senjata pasukan Tori rusak dan tidak bisa digunakan. Tetapi pasukan Tori tidak pantang menyerah. Mereka menggunakan kekuatan fisik mereka untuk melawan. Walaupun hasilnya mereka akan terpental ke belakang dan tidak bisa menembus pasukan dari musuh. Tori melihat itu dan mulai bersuara. Ia menanyakan suatu hal tentang apakah pasukannya ini sangat ingin membantu dirinya dalam menyelamatkan Horizon. Dan dijawab dengan lantang bahwa mereka ingin menyelamatkan Horizon. Tori mendengarkan itu langsung berkata ke Asama untuk menyetujui kontraknya.
Setelah kontrak disetujui, Tori mulai menggunakan kekuatannya, muncul seperti kabel berwarna biru dan menancap di punggung pasukan miliknya. Pasukan yang menerima hal itu, kekuatan cadangan mereka pun kembali. Raja Musashi menjelaskan bahwa Tori bisa menggunakan dengan bebas dari 1/4 cadangan Easter Musashi dan membagi ke pasukannya. Dengan kata lain, pasukannya bisa menggunakan sihir secara terus-menerus. Kekuatan Tori membutuhkan perasaan bahagia sebagai persembahannya, jadi dia harus bahagia selalu. Tapi jika terjadi sebaliknya, dia akan kehilangan semua kekuatan dan kemampuannya, lalu dia akan mati. Semua pasukan mulai menyerang pasukan musuh kembali. Saejun pun tidak mau ketinggalan. Dia menantang Presiden Pope untuk bertarung dan mengakibatkan efek dari senjatanya lalu menghilang. Hal itu digunakan pasukan Tori untuk maju menyerang kembali. Di saat Presiden Pope menyerang, Galileo dihadapkan oleh salah satu murid akademi. Murid itu menggunakan tinjunya untuk menghadapi Galileo. Walaupun sempat diremehkan karena serangannya yang lambat, dengan kekuatannya, ia berhasil memukul Galileo dan membuatnya pingsan. Saejun yang melihat Presiden Pope berlari mendekat sangat panik. Dia langsung menyerukan bahwa dia menyerah dan kalah. Presiden Pope yang mendengar itu terdengar marah karena sandiwara Saejun. Di tempat lain, Futayo berhadapan dengan Tachibana. Mereka bertarung dengan menggunakan senjata dosa mematikan masing-masing. Saling menyerang satu sama lain, tetapi dengan ayunan pedang dari Tachibana dapat membuat Futayo terjatuh karena terkena serangan tersebut. Futayo dan Tachibana masih bertarung di hutan. Yang menyerang satu sama lain menggunakan tombak mereka. Futayo yang lebih cepat dapat membuat Tachibana terkena tombaknya beberapa kali dan akhirnya tumbang dan kalah. Di medan perang, Saejun mengamati apa yang terjadi di depannya. Dia melihat bahwa pasukan Tres Espada mundur karena Tachibana kalah. Naosama dan Mitsudoira mendatangi Saejun karena bagian mereka sudah selesai. Mereka memperhatikan Presiden Pope yang sudah kembali ke medan perang dan berkumpul di dekat pesawat mereka. Tapi Tori sudah berhasil sampai di depan Horizon dan berkata ke gadis itu kalau dia akan menyelamatkannya. Horizon yang melihat Tori malah bertanya siapa lelaki itu dan mengapa dia selalu mengganggunya. Tori awalnya terkejut, tetapi dia juga menjawab kalau dia adalah langganan di Blue Thunder. Tori ingin memegang dinding yang menghalangi mereka, tapi langsung dihentikan karena Horizon mengatakan jika dia menyetuk dinding itu maka dia akan mati. Horizon juga bertanya mana yang lebih penting, menyelamatkan dunia atau dirinya. Tori menjawab tidak perlu dengan dunia, dia ingin menjadi raja dan menaklukkan dunia bersama Horizon sehingga bisa menghentikan kehancuran. Tori juga meminta kepada semua orang untuk menyerahkan senjata dosa yang mematikan itu dengan alasan agar tidak ada lagi peperangan yang terjadi di masa depan. Tori yang ingin menyelamatkan Horizon, tetapi Horizon sendiri juga ingin mati. Gadis itu berkata bahwa dia tidak mempunyai emosi. Tori terus meyakinkan Horizon bahwa dirinya ingin gadis itu hidup, serta mengembalikan dirinya selayaknya manusia. Oleh karena itulah, dia meminta ke teman-temannya untuk menghentikan Presiden Pope. Dan dia akan menyelamatkan Horizon. Tanpa sengaja Tori melewati dinding disintegrasi dan menyentuh dada Horizon. Itulah yang menyebabkan Tori dan Horizon kembali ke ingatan Tori pada saat Horizon kecelakaan. Itu adalah penyesalan terbesar dari Tori. Di sana Horizon bertanya ke Tori kenapa dirinya mencintainya yang sekarang. Hal itu langsung dijawab Tori dengan Tori yang ingin menikahi dan menjadikan Horizon sebagai pasangannya. Horizon masih tanpa emosi membalas pernyataan Tori dengan pendapatnya, tetapi Tori dengan yakin masih menginginkan Horizon menjadi pasangannya dan menjadikan dirinya menjadi pasangan yang terbaik. Tori berhasil menghancurkan disintegrasi dan memeluk Horizon. Pada saat itu juga, Tori juga mengundang gadis itu ke akademi dan disetujui oleh Horizon sehingga membuat Presiden Pope marah. Saejun memberikan pengumuman jika Horizon sudah dalam perlindungan Oasis, Akademi Musashi dan Federasi tertinggi. Ia juga percaya bahwa mereka bisa mendamaikan konflik mereka kepada kedamaian Westphalia. Lalu dari atas langit, muncullah pesawat Naomasa. Dia berteriak untuk mundur yang berarti dia akan membawa pasukan Tori pulang.
Tetapi bukannya mundur, Tori malah berlari menjauh kapal Nomasa dan mengejar Presiden Pope yang kabur, sehingga dia kehilangan jaring yang membawanya untuk naik ke kapal. Tetapi Nenji berhasil membawa mereka ke atas kapal dengan kekuatannya. Perjalanan mereka pulang tidaklah mudah. Bawahan senior Presiden Pope lakukan pengejaran menggunakan kapal miliknya. Mereka akan menembakkan senjata Aether ke arah kapal milik pasukan Musashi. Utayo mencoba menghentikan mereka dengan senjatanya. Walau berhasil merusakkannya, tetapi tidak berhasil untuk menghentikan kapal itu untuk mengejar. Nenshiabara menginstruksikan kepada Horizon untuk mengambil senjata dosa mematikan mereka. Ditemani oleh Tori, Horizon mengaktifkan senjatanya yang bernama Lipe Kataripsi dan mengarahkannya ke kapal musuh. Tabrakan antar serangan terjadi dan Horizon terdorong mundur. Mereka perlu mengaktifkan senjata Horizon agar menjadi lebih kuat. Tetapi hal itu membutuhkan jiwa di sana. Horizon bingung karena semenjak dia menjadi boneka, otomatis dia tidak mempunyai jiwa. Tori yang berada di sana menenangkan Horizon dan berkata bahwa dia akan ada di sana dan membantunya. Dan itu pun berhasil. Horizon dapat menambah kekuatannya lalu mendorong kembali musuh. Dan akhir dari perang ini dimenangkan oleh pasukan Musashi. Pukul 10.30 malam di depan Jalan Penyesalan Okutama, Sakai berjalan dengan Guru Makio. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan darah yang membentuk logo Nikio dan tiba-tiba ada pengumuman jika ada kapal perang yang menembus mereka. Kapal itu adalah milik PAO Oda, yang merupakan kapal terkuat Oda. Sakai mengatakan pendapatnya bahwa kapal itu datang sebagai salam dari mereka dan di atas kapal itu mereka akan melihat pasukan 6 iblis. Saat mereka mendekati simbol, di sana bertuliskan, "Kumohon bunuh aku semaunya." Setelah perang yang berlangsung, Senjun dan Mitsuhidara berjalan bersama. Mereka membahas mengenai langkah yang akan diambil untuk masa depan Musashi. Saat melewati toko Blue Thunder, mereka melihat teman-teman mereka yang sedang mabuk dan berpesta di jalan seperti sedang merayakan kemenangan. Dan untuk Tori, dia sedang berduaan bersama Horizon di dalam toko dan tertidur. Di aula resepsi Alaca di Harnas, jabatan Tachibana Mushinige dicopot darinya dan wakil ketua. Gin yang mendengar itu meminta izin untuk memasuki garis pertempuran. Dan pada saat itulah muncullah beberapa orang yang masuk ke aula mengumumkan bahwa mereka akan menemukan kapal Musashi di sana, serta akan melakukan penyerangan ke sana. Akademi Musashi Airgas yang diserang terkaget dan mulai melakukan pertahanan serta penyerangan kembali ke kapal musuh. Mereka saling bahu-membahu bekerja sama untuk bertahan. Dan ceritanya pun usai sampai di sini. Bagaimana cuy menurut kalian anime ini yang cukup membingungkan di awal karena template waktu yang diberikan dan perpindahan tempat yang sangat cepat. Tapi anime ini sukses menarik perhatian Mimin dari awal sampai akhir cerita nih cuy. Banyak unsur yang ditonjolkan di sini dan yang paling menonjol adalah strategi perang dan unsur politik. Jadi anime ini bakal cocok lah untuk kalian tonton untuk penggemar setia perang-perangan yang menyukai anime ini dengan genre yang berbeda. Dengan akhir yang menggantung, anime ini pasti akan ada season 2-nya cuy. Jadi tungguin aja, pasti akan Mimin review season selanjutnya untuk kalian semua.